Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-13. Al-Imam An-Nawawi menamakannya babun fi bayani kathrati turuqil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi mengawali bab fi bayani kathrati turuqil khair, bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Beliau memulainya dengan mengutip beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Surat Al-Baqarah ayat 215. Dan kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Al-Baqarah ayat 197. Dan kebaikan apapun yang akan kalian kerjakan, maka Allah pasti mengetahuinya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Surat Az-Zalzalah ayat 7. Maka siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat zarrah sekalipun, yarahu, dia pasti akan melihatnya, melihat hasil atau balasannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, man 'amila salihan falinafsih. Dan siapapun yang telah beramal saleh, beramal kebaikan apapun, falinafsih, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Surat Al-Jathiyah ayat 15. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat-ayat tentang bab ini sangat banyak. Wa ammal ahaditsu fakatsiratun jiddan, sedangkan hadis-hadis tentang bab ini terkait dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan, maka sungguh sangat banyak sekali. Wa hiya ghairu munhasiratin, dapat dikatakan nyaris hadis-hadis tentang bab ini tidak terbatas. Fanadhkuru tarafan minha,
maka kami akan menyebutkan sebagiannya saja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat beberapa faidah dari kutipan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang pertama, bayanu kathrati turuqil khairi liyaduma nashatus saliki wa jidduhu fil muamalat. Di awal bab ini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan atau mengutip beberapa ayat Al-Qur'an. Di dalam ayat-ayat ini dan juga nanti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya menjelaskan banyaknya atau betapa banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan, liyaduma nasyatus saliki, agar semangat kita, energi kita, antusias kita sebagai salik, orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, itu dawam, terus-menerus terjaga. Wajidduhu, dan juga semangat kita, kesungguhan kita di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, ini terus-menerus terjaga. Mengapa? فَإِذَا مَلَّ مِنْ عَمَلٍ اشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ. Karena kalau di antara kita ada yang merasa bosan atau jenuh dengan satu jenis amal kebaikan, ishtaghala bighairihi, dia bisa menyibukkan dirinya dengan amal yang lain. Kenapa? Karena amal-amal kebaikan itu begitu banyak, tidak satu jenis. Pintu-pintu kebaikan yang Allah buka untuk kita isi waktu-waktu kita dengan kebaikan itu begitu amat sangat banyak. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Saat kita jenuh melakukan satu jenis kebaikan, kita bisa memvariasikannya dengan kebaikan yang lain. فَأَنْفَقَ أَوْقَاتَهُ فِي مَرْضَاتِ مَوْلَاهُ. Sehingga seorang salik, seorang hamba yang menuju Allah Subhanahu wa taala dapat menggunakan atau menghabiskan waktu-waktunya, usianya, semuanya dalam rangka mardhati maulahu, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faidahnya wajhu dalalatil ayati ala kathrati a'malil birri anna fi kullin minha nakiratan fi siyaqis syarti wa hiya kadzalika lil umum. Di dalam kitab Dalilul Falihin, Ibnu Allan menyebutkan di sini mengapa ayat-ayat yang tadi dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi menunjukkan banyaknya jalan kebaikan. Dari mana kesimpulan itu? Ini dijelaskan oleh para ulama, terutama para ulama usul fiqih. Kesimpulan dari redaksi di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, ayat-ayat tadi disebut dengan, kalimatnya disebut dengan fi siyaqis syarti, yaitu kalimat yang berisi syarat, di mana jika terpenuhi sesuatu maka ada hasilnya sesuatu yang lain, ada dampaknya. Nah, kemudian kata khairin di situ, kalau kita lihat kembali ayat-ayatnya, misalnya di Al-Baqarah ayat 215, wa ma taf'alu min khairin, dan kebaikan apapun yang kalian lakukan, ini namanya syarat. Maka jawabus syarti,
jawabannya atau hasilnya adalah fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya. Maksudnya adalah dia akan membalasnya. Nah, di sini kita lihat kata khairin dengan tanwin, ya, kasrotain. Khairin di dalam bahasa Arab namanya bentuk nakirah. Isim kata benda berbentuk nakirah, khairin. Kata benda bentuk nakirah ketika dia disebutkan dalam kalimat syarat atau fi siyaqi syarti, maka dia menunjukkan umum, maknanya umum, berbagai kebaikan. Oleh karena itu kita terjemahkan, dan kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. Begitu juga dengan Al-Baqarah 197, ada min khairin, bentuknya juga nakirah. Juga di surat Al-Zalzalah ayat 7, khairan dengan tanwin, juga nakirah namanya. Juga di Jathiyah ayat 15, salihan, amal soleh apapun, kesalehan apapun, ini bentuknya nakirah. Maka kata benda nakirah yang disebutkan fi siyaqi syarti dalam kalimat syarat tadi lil umum, maka dia menunjukkan keumuman, berlaku umum, kebaikan apa saja. Wal asahhu anna al umuma fi quwwati qadaya kulliyatin ta'addadat bi ta'addudi afradiha. Setiap lafal umum itu maka mencakup seluruh anggotanya. Jadi ketika Allah mengatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, barang siapa yang melakukan atau beramal kebaikan seberat zarrah, maka khairan atau kebaikan di situ, kebaikan apa saja? Semua yang menjadi anggota himpunan kebaikan masuk ke dalam ayat ini. Maka jawabannya atau jaminannya dari Allah adalah yarahu, pasti dia akan melihatnya. Maksudnya melihat amal kebaikannya itu di akhirat Allah perlihatkan lagi, sekaligus juga dia akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun tidak ada yang tahu. Oleh karena itu di ayat-ayat sebelumnya dikatakan ya'lamullah, Allah pasti tahu, atau fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Jadi jangan khawatir ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun, apalagi kebaikan yang besar, ya, ketika tidak ada orang yang melihat, Allah pasti melihatnya, dan ketika Allah mengetahuinya, pasti tidak akan sia-sia kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk kepada hadis-hadisnya, di mana di awal bab tadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan fanadhkuru tarafan minha, kami akan menyebutkan beberapa di antara hadis-hadis tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Hadisnya akan kita mulai, kalau kita hitung dari awal kitab Riyadhus Shalihin, berarti hadisnya hadis ke-117 atau hadis pertama pada bab ini. Al-Imam An-Nawawi berkata, al-awwalu, hadis pertama, an Abi Dzarrin Jundab ibni Junadata radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar. Ini kunyahnya yang kita lebih kenal, Abu Dzar. Nama beliau adalah Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qultu, aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling baik, yang paling afdal?
Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bersabda, al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Amal yang terbaik adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu dia yang terbaik. Kenapa? Karena dia merupakan asas atau dasar diterimanya seluruh amal yang lain. Kemudian kata Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalannya. Qultu, aku berkata lagi, kata Abu Dzar, ayyur riqabi afdal, terkait dengan budak, amal apa yang paling afdal? Qala anfasuha inda ahliha, yaitu memerdekakan budak yang nilainya paling tinggi, yang harganya paling mahal yang dia miliki, lalu dia merdekakan, maka itu yang paling baik. Wa aktsaruha thamanan, yang harganya paling mahal. Jadi kalau dia punya budak, maka kalau dia memerdekakan budaknya yang harganya paling mahal, yang paling berharga, itu yang paling baik. Atau kalau dia ingin memerdekakan budak yang dimiliki oleh orang lain, maka dia membelinya dari tuannya yang paling mahal, kemudian setelah itu dia merdekakan. Ini yang paling baik, ya, amal yang paling baik. Qultu, lalu Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan lagi, aku berkata, fa illam af'al, kalau aku tidak sanggup melakukan yang demikian itu ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan selain itu jika aku tidak melakukan yang tadi? Tidak bisa berjihad fisabilillah setelah beriman, tidak bisa berjihad fisabilillah, dan tidak bisa memerdekakan budak. Qala, Rasulullah SAW bersabda, tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq, engkau bisa membantu sani'an, orang yang sedang membuat satu barang, sedang memproduksi satu barang. Maksudnya adalah zaman dulu itu segala keperluan rumah tangga atau keperluan yang lain itu dibuat sendiri, dibikin sendiri. Nah, kamu bantu orang lain membuat keperluannya, itu adalah kebaikan. Salah satu amal yang afdal. Au tasna'u li akhraq, atau ada orang yang akhraq, yang tidak bisa membuat barang, tidak bisa memproduksi sendiri keperluannya, maka engkau buatkan untuk dia. Tasna'u, engkau buatkan dia. Qultu, aku berkata lagi, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah seandainya saya lemah juga dari kebaikan atau amal seperti itu, tidak bisa juga membantu orang yang sedang membuat barang, atau tidak bisa membuatkan barang untuk orang lain. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takuffu syarraka 'anin nas, engkau tahan kejahatanmu, tahan keburukanmu, jangan sampai dirasakan oleh orang lain. Tahan tanganmu, tahan lisanmu, dan segala keburukanmu dari orang lain. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsika, karena sesungguhnya hal itu seperti sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Manfaatnya, pahalanya juga untuk dirimu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan sedikit tentang kosakata yang ada
di dalam hadis tadi kata beliau, as-sani'u bis-sadil muhmalati hadza huwal masyhur. Jadi riwayat yang masyhur adalah as-sani'u, di mana Rasul di sini mengatakan tu'inu sani'an, kamu membantu orang yang akan membuat sesuatu, membuat barang. Nah, ini riwayat yang masyhur dengan kata sani'an. Ini riwayat yang masyhur. Tapi juga kata Imam An-Nawawi, wa ruwiya dha'i'an, diriwayatkan juga dengan redaksi dha'i'an, tu'inu dha'i'an bil mu'jamah, ay dha dhiya'in min faqrin aw 'iyalin wa nahwi dzalika. Makna dha'i'an yaitu orang yang fakir, orang yang membutuhkan bantuan. Jadi kamu membantu orang yang fakir dan orang yang membutuhkan bantuan. Bisa dengan bersedekah, memberikan uang atau belanja kepadanya atau barang yang dia butuhkan. Jadi membantu orang yang miskin atau fakir atau orang yang membutuhkan dan lain-lain. Ini makna dha'i'an. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi menjelaskan makna akhraq. Al-akhraq alladhi la yutqinu ma yuhawilu fi'lahu. Kata akhraq maknanya adalah orang yang tidak pandai melakukan sesuatu yang ingin dia coba melakukannya. Jadi dia sudah mencoba tapi tidak baik, hasilnya tidak bagus. Jadi dia ingin membuat sesuatu, ya sudah mencoba tapi tidak seperti yang seharusnya. Maka itu bisa kita bantu membuatkannya atau mengajarkannya jika kita pandai melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bayanu mufradatil hadis, penjelasan beberapa kosakata yang belum dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi pada hadis tadi. Yang pertama ada kata afdal. Amal apa yang paling afdal? Yang dimaksud dengan afdal adalah aktsaru tsawaban indallah, yang paling banyak pahalanya, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi dalam pandangan manusia itu mungkin sederhana atau mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Nah, ini nggak jadi masalah bagi kita ya orang yang beriman. Kenapa? Karena yang paling penting di sisi Allah itu besar nilainya. Kalau kita hanya mengharapkan ridha Allah, maka yang paling penting adalah menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik menurut Allah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, amal-amal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sebagai amal-amal terbaik, ini patut kita ketahui dan kita perhatikan untuk kemudian kita amalkan. Kemudian yang kedua ada kata al-jihad di situ. Di antara amal yang terbaik adalah iman kepada Allah sebagai dasar amal dan jihad fisabilillah. Jihad maknanya adalah badlul juhdi fi qitalil kuffari wa ghairihi min wasaili i'la'i kalimatillahi ta'ala wa nusrati dinihi. Sebetulnya sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis sebelumnya, tapi di sini kita ulangi lagi bahwa jihad maknanya adalah badlul juhdi, mengerahkan segala daya upaya, segala usaha, fi qitalil kuffari, di dalam memerangi orang-orang kafir yang zalim, yang menzalimi kaum muslimin, menahan kezaliman mereka. Ini ketika terjadi penyerangan secara fisik, maka kaum muslimin wajib membela diri, wajib menghilangkan kezaliman. Nah ini kalau dilakukan, ini adalah salah satu bentuk jihad. Tetapi jihad
fisabilillah tidak hanya itu makna jihad secara khusus, lebih spesifik. Tetapi jihad juga punya makna umum. Oleh karena itu di sini dijelaskan wa ghairihi, dan juga amal-amal lain juga bisa bernilai jihad dengan syarat amal-amal itu min wasaili i'la'i kalimatillahi ta'ala, termasuk amal yang dapat meninggikan kalimat Allah, yang dapat memuliakan agama Allah, yang dapat meninggikan kewibawaan syariat Islam, wa nusrati dinihi, dan dapat dinilai sebagai pembelaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh amal yang bernilai seperti itu dia dikategorikan jihad, termasuk jihad fisabilillah. Juga ada kata riqab di dalam hadis tadi. Riqab ini bentuk jamak plural dari kata raqabah. Raqabah itu wahiyya syakhsul mamluk, orang yang menjadi budak. Wal muradu imma an yakuna itquha au tahriruha minar riqi aktsara ajran. Yang dimaksud bahwa terkait dengan budak ini, amal apa yang paling afdal? Ya, ada dua pilihan. Yang pertama, memerdekakannya kalau budak itu dimiliki oleh orang tersebut, atau membelinya dari orang lain ya dengan harga yang terbaik, yang paling mahal, budak yang paling mahal, maka kemudian dimerdekakan. Nah, ini yang terbaik. Nah, tentu saja di zaman kita alhamdulillah sudah tidak ada lagi perbudakan. Kemudian yang dimaksud dengan anfasuha, yang paling baik, maksudnya adalah yang paling baik, ajwaduha, yang paling baik, yang paling mahal. Jadi kalau kita berinfak juga tentu saja infak yang terbaik adalah apabila yang kita infakkan itu yang nilainya tinggi, yang nilainya paling mahal. Sehingga biasanya itu lebih berat untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan. Semakin berat hawa nafsu kita melepasnya, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum mencapai albir, ya, puncak kebaikan atau kebaikan yang besar di sisi Allah sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi sesuatu yang kita cintai itu yang kita infakkan, maka nilainya besar di sisi Allah. Jadi anfasuha ini dari kata an-nafasah wahiyal husnu wal jud, sesuatu yang indah dan sesuatu yang baik. Kemudian ada kata takufu syarraka. Kata takufu artinya tamna'u, kamu menahan. Jangan sampai keburukanmu mengenai orang lain. Baik keburukan lisan kita, sikap kita, perbuatan kita itu kita tahan. Maka kalau kita lakukan itu, ya, kita menahan keburukan kita sehingga tidak dirasakan oleh orang lain, maka itu merupakan sedekah. Ai lahu mithlu ajri sedekah. Bagi kita itu seperti balasan kita bersedekah dengan harta atau dengan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat fawaidul hadis. Faidah hadis ini yang pertama, al-hathu 'alal jihadi fi sabilillahi wal infaqi min ahabbil amwali ila nafsi. Hadis ini mendorong kita, menganjurkan kita, memotivasi kita untuk berjihad fi sabilillah. Berjuang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menganjurkan kita untuk berinfak dengan
harta yang paling dicintai oleh diri kita, yang paling kita sukai. Mengapa? Li'annal jazaa'a ala qadril badli. Karena balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar besarnya yang kita kerahkan atau yang kita keluarkan. Ya, semakin besar yang kita keluarkan, ya maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, wal ajru ala qadril masyaqqah, bahwa balasan itu sesuai dengan kadar tingkat kesulitan. Biasanya semakin kita mencintai sesuatu, satu barang atau sesuatu yang kita punya, maka semakin sulit, semakin susah kita untuk melepasnya. Tapi ketika kita betul-betul melepasnya karena mengharap ridho Allah, maka balasannya semakin besar. Karena itu menunjukkan bahwa kita lebih mencintai Allah, lebih mencintai akhirat, lebih mencintai balasan di sisi Allah, ridho Allah, daripada barang yang kita cintai ini. Makanya nilainya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, faedah hadis ini, al-hathu ala musa'adati man yahtaju ila aunin fi amalin ya'jazu anhu aw la yuhsinu. Hadis ini menganjurkan kita, memotivasi kita untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. Nah, bantuannya bisa berupa membantu dia melakukan sesuatu yang dia tidak bisa melakukannya. Apa saja? Atau la yuhsin, dia bisa melakukannya tapi tidak baik atau hasilnya kurang sesuai dengan harapan. Maka kalau kita punya keterampilan di situ, kita bisa membantunya. Ini anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Yang ketiga, faedah hadis ini, wujubul imtina'i an idza'il akharin wa anna dzalika la yaqillu thawaban 'anis shadaqati wal ihsan. Wajib bagi kita, bukan anjuran, tapi wajib, harus kita menahan diri dari menyakiti orang lain. Kalau membantu atau bersedekah itu anjuran. Tapi kalau menahan diri sehingga tidak menyakiti orang lain, itu wajib, harus. Tidak boleh tidak. Wa anna dzalika la yaqillu thawaban 'anis shadaqah. Menahan diri dari menyakiti orang lain ini tidak kalah balasannya daripada sedekah atau berbuat baik kepada orang. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan karena mungkin kita nggak punya keterampilan, tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk membantu orang lain, minimal jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Minimal jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan badan kita, dengan perbuatan kita. Dan saat keinginan untuk mengganggu orang lain itu muncul, itu wajib kita tahan, dan ketika kita menahannya dengan mengharap ridho Allah, terhindar dari dosa, maka itu berpahala. Nilainya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Yang berikutnya, faedah hadis ini, al-imanu billahi ta'ala asasun li sihhatil a'mali wa qabuliha indallahi ta'ala. Iman kepada Allah dengan rukun iman yang 6 itu, dan pintunya adalah dengan masuk Islam atau menjadi seorang muslim. Ini merupakan asas, dasar, pondasi
diterimanya amal dan juga sahnya amal. Artinya amal kebaikan kalau tidak dilandasi oleh iman, maka dia tidak sah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'malu thamaratun min thamaratil iman. Begitu juga amal merupakan salah satu buah dari keimanan. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan dengan seluruh rukun iman yang 6 itu, maka dia pasti akan termotivasi dengan kuat untuk beramal, untuk melakukan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. Yang berikutnya, sa'yul islami fi tahriril ariqa. Hadis ini juga menjadi salah satu bukti upaya Islam, upaya ajaran Islam untuk memerdekakan, bahkan menghapuskan perbudakan secara bertahap. Karena memang perbudakan itu ya sudah ada sebelum syariat Islam datang. Kemudian ajaran Islam lalu secara perlahan menguranginya dengan syariat yang menganjurkan memerdekakan budak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, hadis ke-118 atau hadis yang kedua pada bab ini. Atsani an Abi Dzarrin aidan, dari Abu Dzar juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap ruas-ruas tulang, setiap pagi, setiap hari berganti, ruas-ruas tulang itu menjadi sedekah dari setiap kalian. Artinya kita dianjurkan untuk bersedekah sebagai tanda syukur atas nikmat ruas-ruas persendian atau tulang-tulang kita yang sehat. Lalu kata Rasul, fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang kita baca, yaitu kalimat subhanallah, merupakan satu bentuk sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid, satu kata atau satu ungkapan alhamdulillah merupakan sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan la ilaha illallah, tahlil, juga merupakan sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir, ungkapan Allahu Akbar, juga bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, menganjurkan perbuatan baik dengan lisan kita, mengajak orang berbuat baik, juga sedekah, merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, melarang atau mencegah orang lain berbuat kemungkaran juga merupakan sedekah. Kemudian Rasul bersabda, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad-duha. Bisa mengcover sedekah-sedekah itu, bisa mengcover tanda syukur kita atas nikmat tulang-tulang persendian kita yang sehat. Itu bisa di-cover syukur itu dengan 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba dari waktu duha. Maksudnya 2 rakaat sholat duha. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan sedekah-sedekah yang tadi, ya berupa sedekah dengan harta, berupa zikir dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, atau amar ma'ruf nahi munkar, maka bisa kita syukuri nikmat persendian dan tulang-tulang, ruas-ruas tulang itu
itu dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan penjelasan tentang makna as-sulama. As-sulama bi dhammis sinil muhmalah wa takhfifil lam wa fathil mim. As-sulama maknanya adalah al-mifsal, ruas-ruas, ya, di mana ada pertemuan antara 2 tulang, ada persendian, maka tulang-tulang persendian terutama pada tulang-tulang lengan kita dan kaki kita, itulah disebut dengan sulama. Jadi nikmat kita bisa menggerakkan, ya, tangan kita, ruas-ruas tangan kita, ya, bisa meregang, mengatup. Ini satu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Nah, mensyukurinya bisa dengan sholat duha 2 rakaat minimal, atau dengan sedekah. Dan itu dianjurkan kita mensyukurinya setiap hari, karena yusbihu, setiap pagi. Makanya dianjurkan kita untuk sholat duha setiap hari. Bayanu mufradatil hadis. Penjelasan tentang beberapa kosakata di dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, ala kulli sulama. Kata ala di dalam bahasa Arab asalnya tufidul wujub, menunjukkan wajib, harus, tidak boleh tidak, fil lughah, secara bahasa. Tetapi wahuna li ta'kidin nadbi, pada hadis ini tidak menunjukkan wajib, anjuran saja. Tetapi ini anjuran yang sangat. Kenapa? Karena pakai ala. Karena ala pada dasarnya menunjukkan kewajiban. Nah, dari mana kita bisa menyimpulkan tidak wajib, hanya sunnah atau anjuran saja? Yaitu dari sabda Rasul, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Syukur terhadap nikmat ruas-ruas tulang itu bisa di-cover, cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Dan seluruh ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa hukum sholat duha itu sunnah, nggak wajib. Berarti yang dimaksud dengan ala kulli sulama, syukur atas nikmat ruas-ruas tulang itu, berarti syukur yang sunnah, bukan yang wajib. Sehingga makna ala di situ menunjukkan sunnah. Tetapi karena ala, maka ini sunnah yang sangat ditekankan dalam konteks mensyukurinya, ya. Wassulama kullu mifsalin wa 'azmin. Makna sulama adalah segala atau semua pertemuan antara 2 tulang. Wa 'azmin, dan juga ruas-ruas tulangnya. Ini kalau setiap hari kita bisa menggerakkannya, bisa berjalan, bisa menggenggam, ya, bisa melakukan apa saja dengan tulang-tulang kita, dengan persendian kita. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang sudah sepantasnya kita syukuri dengan berbagai sedekah. Kemudian ada kata tasbihatin. Nah, tasbih adalah qaulu subhanallah, mengucapkan atau membaca subhanallah. Ini disebut tasbih. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, ya Allahu akbar. Ada beberapa istilah. Ada juga misalnya hauqalah. Istilah hauqalah itu bacaan la haula wala quwata illa billah. Ada juga istirja'. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian amrun bil ma'ruf, perintah berbuat kebaikan. Maknanya adalah al-hatsu ala fi'li ma amara bihi syar'u, menganjurkan atau mengajak orang lain untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bisa berupa kewajiban atau bisa berupa anjuran. Karena amr atau fi'il amr di dalam bahasa Arab itu
bisa menunjukkan wajib, pada dasarnya menunjukkan kewajiban, tapi juga bisa juga menunjukkan anjuran. Nahyun 'anil munkar, melarang berbuat kemungkaran. Jadi mengajak orang untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah maupun yang dimakruhkan. Lalu ada kata yujzi'u, maknanya adalah yakfi fis thawabi amma sabaq, bisa mengcover pahala yang lain, pahala sedekah yang lain atau pahala tahlil, tahmid, tasbih, takbir, yaitu dengan sholat duha, ya, nilainya sama. Yarka'uhuma, seseorang melakukan ruku' dengan 2 kali ruku', maksudnya adalah yusallihima, melakukan sholat. Jadi di dalam bahasa Arab kadang satu perbuatan diungkapkan dengan salah satu aktivitas pada perbuatan itu. Jadi untuk mengungkapkan sholat kadang-kadang diungkapkan dengan ruku', maksudnya adalah sholat, ya, atau kadang-kadang diungkapkan dengan sujud, maksudnya adalah sholat. Jadi bahasa Arab biasa menggunakan ungkapan sebagian untuk menunjukkan keseluruhan. Karena ruku' adalah salah satu bagian penting dari sholat, maka sholat sering diungkapkan dengan ruku'. Kemudian juga ada kata ad-duha. Nah, duha ini waktunya adalah hiya minartifa'i syamsi qadra rumhin ila qubail az-zuhri. Dimulai dari naiknya matahari dari ufuk timur saat dia mulai terbit, naik qadra rumhin, setinggi 1 tombak. Ini bahasa ukuran zaman dulu ya, mungkin kalau dikonversi ke menit itu 15 sampai 20 menit. Maksudnya adalah ketika matahari mulai terbit atau syuruk istilahnya ya, saat itu tidak boleh sholat duha, tidak boleh sholat, termasuk sholat duha saat matahari sedang terbit. Nah, baru boleh sholat itu setelah kurang lebih 15 atau 20 menit ya setelah terbit, setelah syuruk, itu baru boleh sholat. Itulah awal waktu sholat duha. Sampai kapan sholat duha? Sampai menjelang zuhur, qubaila zuhri. Kalau sudah waktu zuhur berarti sudah habis waktu sholat duha. Faidah hadis ini yang pertama, al-hathu 'alal iktsari minas shadaqat. Hadis ini menganjurkan kita untuk memperbanyak sedekah. Ya, dalam rangka apa? Syukran lillahi ta'ala 'alal 'afiyah wa daf'an lil bala. Dalam rangka kita mensyukuri nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Wa daf'an lil bala, juga dalam rangka kita menolak bala, karena sedekah itu juga berfungsi bisa menghindarkan kita dari musibah. Fa idza ajaza 'ani syukri bil af'al syakara Allah ta'ala bil aqwal bi idamati dzikrihi. Kalau seseorang tidak mampu bersyukur kepada Allah dengan satu perbuatan, ya, dengan sedekah, dengan fisiknya dia membantu orang lain, atau dengan hartanya dia bersedekah kepada orang lain, dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu, maka dia bisa mensyukuri nikmat Allah, nikmat kesehatan di hari itu dengan ucapan bil aqwal, dengan lisannya. Salah satu bentuknya adalah biidamati dzikrihi, dengan mendawamkan zikir, mengingat Allah dengan lisannya. Itu tadi dengan ungkapan tasbih, ya, subhanallah, atau tahmid alhamdulillah, atau tahlil la ilaha illallah, atau takbir Allahu akbar, atau menggabungkannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bisa juga ditambah dengan istighfar astaghfirullah, kemudian ditambah dengan la haula wala quwata illa billah, ditambah juga dengan sholawat, membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah la haula wala quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diulang-ulang terus, ya, baik dengan
jari jemari menghitungnya atau dengan tasbih, ya, sebanyak-banyaknya. Nah, ini orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan zikir. Salah satu cara untuk menghindarkan kita dari berkata yang sia-sia, iseng, ya, mulut iseng, sehingga kemudian keluar kata-kata yang buruk, apalagi menyakiti orang lain, atau sia-sia, itu dengan cara memperbanyak zikrullah, biidamati zikrihi. Ini juga salah satu cara kita mensyukuri nikmat sehat. Atau dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan kata-kata mengajak orang berbuat baik atau melarang orang lain untuk berbuat keburukan. Jadi biidamati zikrihi wa i'lani tanzihihi wa ta'zimihi wa tauhidihi wa isda'in nushi fi dinihi. Zikir-zikir tadi itu dalam rangka kita mengekspresikan, mengumumkan tanzihillah, menyucikan Allah. Kita menyucikan Allah dengan berzikir. Kita mengagungkan Allah, ta'zim dengan takbir. Kita mentauhidkan Allah dengan tahlil la ilaha illallah. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar itu isda'in nushi, berkontribusi dengan memberi nasihat, ya, memberi arahan kebaikan kepada orang lain, wabil khusus keluarga kita yang terdekat, ya, suami atau istri, anak-anak, dan seterusnya. Kemudian faedah berikutnya, fadlul iktsari min dzikrillahi ta'ala bil adzkaril waridah. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan memperbanyak zikir dengan lafal zikir yang disunnahkan atau disebutkan di dalam hadis ini, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Juga hadis ini menganjurkan kita untuk wal muhafadzatu ala sunnatid duha, menjaga salat sunnat duha. Nah, wa aqalluha rak'atan. Semua ulama sepakat salat duha minimal itu 2 rakaat. Tetapi maksimalnya berapa ada perbedaan pendapat. Nah, jumhur ulama mengatakan maksimal salat duha itu adalah 8 rakaat. Ya, di sini dikatakan wa aktsaruha 8 raka'atin fi mu'tamadil madhhabil maliki wasyafi'i wal hambali. Dalam pendapat yang resmi, pendapat yang paling kuat di antara 3 mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali, salat duha itu maksimalnya adalah 8 rakaat. Di dalam mazhab Syafi'i yang saya ketahui, ada pendapat yang marjuh, yang lebih lemah menurut para ulama mazhab Syafi'i, maksimalnya 12 rakaat. Tapi fatwa resmi yang mu'tamad yang dipakai dalam mazhab Syafi'i adalah 8 rakaat. Begitu juga dalam mazhab Maliki dan Hambali. Wasnata asyrata rak'ah indal Hanafiyah, tapi menurut mazhab Hanafi salat duha itu maksimalnya 12 rakaat. Wa waqtuha kama dzakarna, dan waktunya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dimulai dari 15 atau 20 menit setelah terbit matahari sampai menjelang zuhur. Faedah berikutnya, as-sadaqatu wal infaqu lil qadiri alaihi afdalu min ghairihi. Sedekah dan infak dengan harta atau dengan bantuan tenaga kepada orang lain, bagi yang mampu melakukannya ini paling afdal. Cara syukur yang lebih baik, afdal, daripada tidak mengganggu orang. Mengapa? Lita'addi naf'ihi, karena manfaatnya itu dapat dirasakan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan kedua-duanya, kalau harus memilih, pilihlah cara bersyukur berupa perbuatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Ini lebih afdal, lebih baik.
Wa man jama'a bainahuma, tapi yang bisa menggabungkan dua-duanya, jadi sedekah dengan harta juga, sedekah dengan tenaga juga, terus zikir juga, tasbih, tahlil, tahmid, dia juga bisa melakukannya, faqad hasalal akmal, berarti dia telah meraih yang sempurna. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kesalahan, sekaligus undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.